Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Dia berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita belajar lebih dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberikan kami pengertian yang benar, sehingga semakin hari kami semakin mengasihi firman-Mu dan memberikan kami pengertian yang benar, sehingga semakin hari kami semakin mengasihi Engkau juga dan mengasihi sesama kami. Terpujilah Engkau, berbicaralah, kami sungguh siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Matius, Markus, dan Lukas dalam Injil Sinoptik, maka kita pasti akan mudah memahami hal ini, yaitu ketika Matius, Markus, dan Lukas mengatakan janganlah menghakimi, janganlah melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri kamu tidak lihat. Berbicara mengenai menghakimi adalah sesuatu hal yang terus-menerus dilakukan oleh banyak orang ketika mereka melihat ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Mungkin banyak hal dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan pandangan kita, atau tidak cocok dengan apa yang menjadi keinginan kita. Maka kita sering sekali langsung berkata, ini salah dan saya yang benar, kamu salah, maka kamu harus begini dan begini. Kita sering menjadi seorang yang menjadi standar memberikan itu benar atau tidak. Kita sering membuat orang seakan-akan adalah orang yang paling bersalah. Ketika kita mengingat perempuan yang berzinah, maka banyak orang mempersalahkan dia. Ya, memang kelakuannya adalah kesalahan, tetapi saat itu banyak orang menyeret dia dan membawa dia ke depan umum dan hampir melempari dia dengan batu. Tetapi Yesus berkata kepada semua orang yang ada saat itu, "Jikalau ada di antara kamu yang merasa tidak berdosa, biarlah ia melemparkan batu itu terlebih dahulu." Tetapi kenyataannya tidak ada yang melemparkan batu, karena semua merasa berdosa. Namun ini juga yang dikatakan oleh Paulus kepada kita semua. Mungkin kita tahu yang benar, mungkin kita melihat saudara kita salah, tetapi pada dasarnya kita bukanlah hakim. Kita tidak berhak menjatuhkan hukuman kepada orang lain sebelum waktunya. Kata sebelum waktunya ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa kelak orang yang bersalah akan dihukum dan orang yang benar akan diberikan upah. Tuhan akan menerangi dan juga Ia akan membuka hal yang tersembunyi. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi dalam matanya, maka orang-orang yang selama ini menyimpan kejahatan kelak akan dibukakan oleh Tuhan. Kita hanya bertugas untuk mendoakan, menegur, dan mengajar orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dan dosa. Urusan menghakimi dan menghukum hanyalah urusan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjauhi mereka yang hidup dalam dosa, tetapi dengan setia mengabarkan firman kepada mereka, menyatakan betapa baiknya Tuhan itu sehingga mereka mau menerima Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Penghukuman datang daripada Tuhan dan pujian pun datang daripada Tuhan. Sehingga marilah kita memeriksa diri kita. Apakah selama ini kita lebih sibuk memperbaiki diri atau kita sibuk menyalahkan orang lain? Apakah selama ini kita melihat diri kita lebih benar daripada orang lain, atau kita menolong orang lain untuk keluar dari dosa-dosa mereka? Maka sebagai orang yang percaya, kita hidup dalam sebuah komunitas, kita hidup bersama dengan teman-teman orang percaya.
Maka kita datang sebagai penolong bagi mereka semua, mengingatkan mereka atas kesalahan mereka, bukan menghakimi, bukan menyudutkan, bukan mempermalukan, tetapi menolong, membangkitkan mereka untuk keluar dari kesalahan, mendoakan mereka, dan terus menebarkan kebenaran kepada mereka. Karena kelak Tuhanlah yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan juga yang akan memberikan pengampunan kepada mereka yang datang dengan sungguh-sungguh. Maka maukah kita mengundang saudara-saudara kita yang hidup dalam kegelapan untuk merasakan kasih Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita semua dan menguatkan setiap kita yang selalu dan sering sekali menyalahkan orang lain dan menghakimi mereka. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa hakim yang sesungguhnya adalah Engkau, dan kami tidak pernah diberikan hak untuk menghakimi setiap orang. Berilah kami kemampuan untuk menolong teman-teman kami yang hidup dalam dosa, sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.